hujan nih. Ya, mudah-mudahan meskipun hujan di tempat yang lain juga tetap bersemangat untuk kuliah biologi tanaman hortikultur ini. Kita kemarin hari Senin sudah bertemu untuk fokusnya sebenarnya untuk praktikum, tapi sebenarnya juga sudah saya sampaikan sekaligus mengenai jadwal kuliahnya. Nah, Anda tahu kuliah untuk biologi tanaman hortikultur ini hanya 1 SKS sehingga hanya 50 menit ya, tidak lama. Dan saya berharap tidak lama sehingga tidak membosankan begitu. Apalagi saya biasanya juga tidak menghabiskan 50 menit. Ya. Mudah-mudahan meskipun hujan-hujan barangkali agak ada sudah jam 2 siang juga mudah-mudahan masih bersemangat. Nah, mari kita lihat bersama-sama sekilas untuk jadwalnya, jadwal kuliah, karena ada hal yang ingin saya tekankan, yaitu mengenai, ya ada sebentar, mengenai tugas presentasi. Biologi tanaman hortikultur. Ya, apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu. Sudah ya? Baik. Ya. Kemudian suara saya juga tidak putus-putus ini. Kadang-kadang kalau hujan itu terus putus-putus. Gimana? Jelas atau tidak nih suara saya? Jelas, Ibu. Jelas. Oh, baik. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk pembagian materinya itu seperti terlihat di sini. Dari minggu pertama sampai minggu kelima itu saya yang memberikan. Selanjutnya minggu ke-6 sampai minggu ke-11 dengan diselang ada UTS, itu Bu Retno Mastuti. Kemudian yang terakhir itu Prof. Lukman. Jadi 3 orang seperti saya sampaikan kemarin, yang mengampu mata kuliah biologi tanaman hortikultur. Nah, mengenai pembagian kelompok itu sama antara kuliah dengan praktikum. Maksud kami agar Anda sekalian tidak bingung bolak-balik ganti tim begitu, sehingga kami samakan. Dan juga kebetulan untuk pembimbing maupun yang mendampingi presentasi itu sama untuk tiap-tiap grup mana yang dibimbing oleh saya, yaitu 1, 2, 3, dan untuk Bu Retno 4, 5, 6, dan Pak Lukman 7, 8, jadi sama. Jadi saya harapkan itu membuat Anda tidak menjadi repot atau membingungkan. Nah, untuk yang bagian saya yang awal ini, kita akan bicarakan pertemuan hari ini mengenai kontrak perkuliahan, serta kita baca atau kita diskusikan sedikit mengenai sejarah dan perkembangan tanaman hortikultur, di mana bahannya tadi sudah saya kirimkan melalui WA Group ya. Mudah-mudahan sudah sempat membaca. Nanti minggu depan itu mengenai cabang dan klasifikasi tanaman hortikultur. Dan nanti kemudian minggu ketiga itu budidaya tanaman hortikultura secara konvensional. Ya, jadi mulai Anda mengecambahkan, kemudian memindahkan bibit, kemudian sebelum sebelum memindahkan bibit tentu mempersiapkan lahan pertanamannya, ya, jadi persiapan lahan, pemupukan awal, misalnya begitu, kemudian penanaman, kemudian pemeliharaan dan perlindungan tanaman, dan yang terakhir adalah panen. Itu adalah secara garis besar budidaya tanaman hortikultur secara konvensional. Kemudian terakhir yang dengan saya itu manipulasi tanaman secara biologi dengan memanfaatkan teknik-teknik biologi, gitu ya. Dan setelah 4 minggu itu kemudian ada presentasi kelompok. Nah, ini yang mau saya sampaikan. Presentasi kelompok 1, 2, dan 3 itu berfokus pada budidaya tanaman hortikultur secara konvensional. Ya, jadi silahkan dicari jurnal, itu jurnal yang berisi
tentang budidaya tanaman hortikultur. Ya, jadi penelitian yang berkaitan dengan teknik budidayanya. Jadi misalnya bagaimana pembibitannya, bagaimana misalnya pemupukannya, pemeliharaan, dan seterusnya. Jadi fokusnya di situ. Jangan yang teknik manipulasi. Yang manipulasi ini Anda nanti lebih diperdalam atau mungkin sudah mendapatkan berbagai pendalaman di mata kuliah yang lain juga. Jadi mungkin ada sedikit overlap. Jadi di sini yang Anda harus fokuskan. Jadi budidaya tanaman hortikultur secara konvensional. Silahkan cari jurnal, boleh jurnal Indonesia maupun jurnal internasional, silahkan saja, tidak masalah. Tetapi paling tidak masing-masing kelompok itu menggunakan 3 jurnal, ya, 3 jurnal. 3 jurnal ya. Jadi jangan hanya 1 jurnal, 3 jurnal. Kemudian dikompilasi, informasinya disampaikan, dibuat dalam bentuk PPT. Ya. Jadi supaya dipersiapkan dulu, nanti untuk teknis presentasinya kita bicarakan kemudian, tapi dipersiapkan. Nah, kalau misalnya disampaikan secara daring melalui kelas ini presentasinya, maka kita hanya punya waktu 50 menit untuk 3 kelompok. 50 menit untuk 3 kelompok, berarti per kelompok hanya sekitar 20 menit, tidak ada. Jadi 15 menit mungkin ya, 15 menit. Ya, per kelompok hanya 15 menit. Sehingga perlu dipertimbangkan betul informasi apa saja yang penting-penting yang perlu disampaikan selama waktu maksimum 15 menit itu. Ya. Tapi supaya dipersiapkan untuk 10 menit saja karena kita memberikan waktu untuk diskusi juga. Ya. Oke, mengenai presentasi bisa difahami? Silahkan kalau ada pertanyaan. Permisi Bu Laras. Ya silakan, Yudis. Saya Yudhistira Ibrahim. Ini mengenai yang jurnal Bu, itu kalau dari Ibu sendiri apakah ada batasan atau memang itu terserah, yang penting menyangkut tentang hortikultura secara konvensional ya Bu? Untuk ya, batasannya hanya itu ya. Jadi budidaya secara konvensional. Bisa jadi di situ ada teknik perbanyakan gitu ya. Jadi persiapan bibit itu antara lain perbanyakan. Apakah dengan stek, misalnya dengan biji, ada jurnal yang membandingkan itu. Nah, itu silakan. Boleh yang seperti itu. Nah, kalau misalnya masih ada kurang yakin, bisa dikonsultasikan ke saya. Bu, kalau jurnal ini, bagaimana Bu, sesuai enggak untuk presentasi nanti? Misalnya begitu. Nah, ini saya sampaikan di awal agar Anda segera browsing gitu ya. Satu tim itu browsing, wah ini yang mau kami sampaikan begitu. Nah, jadi presentasi ini dimaksudkan juga untuk mendukung small project Anda. Jadi menambah pengetahuan Anda untuk menyusun proposal small project yang minggu depan ya sudah akan dipresentasikan. Ya, jadi begitu. Ada pertanyaan yang lain? Mohon maaf Bu, Afif dulu mungkin. Oke, sebenarnya saya mau itu Bu klarifikasi, jadi tahunnya bebas ya Bu, tahunnya? Tahunnya bebas saja. Oke, baik Bu. Ya, bebas silahkan. Yang penting informasinya itu yang saya ingin Anda benar-benar memperhatikan di situ. Karena sering sekali anak-anak biologi ini mungkin karena fokusnya lebih yang detail begitu, untuk teknik-teknik yang semacam ini yang konvensional kadang terlewat. Ya, begitu ya, Des. Nah, Afif silahkan Afif. Boleh beda-beda. Boleh beda-beda, asal jelas. Jadi misalnya nanti yang satu bunga, misalnya krisan gitu ya. Yang satu buah, boleh. Boleh beda-beda. Nah, tapi Anda harus bisa mengekstrak dari situ. Informasi pentingnya apa yang mau disampaikan nih
dari masing-masing. Sehingga cukup waktunya 10 menit ya, 10 menit saja. Biar nanti kalau ada molor-molornya masih ada waktu. Jadi 10 menit. Sehingga kalau satu tim itu ada 3 orang, masing-masing menyampaikan 3 menit gitu misalnya. Itu berarti penyampaian yang cepat itu 3 menit ya. Jadi enggak usah banyak kembangannya gitu ya, enggak usah basa-basinya, enggak usah panjang-panjang. Jadi langsung to the point. Ya, jadi gitu. Afif. Boleh beda-beda. Ya, sama-sama. Silakan kalau ada lagi. Oke, tidak ada. Baik, jadi untuk presentasi seperti itu. Kalaupun misalnya nanti ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan ya, ditanyakan. Ditanyakan lewat WA grup saja, biar nanti saya setiap kali cek di situ saja ya, untuk menanyakan itu. Biar pertanyaannya tuh kalau misalnya menjadi pertanyaan mahasiswa yang lain bisa langsung terjawab sekalian gitu. Kalau di WA grup semua kan bisa baca. Baik, kalau tidak ada lagi, kita lanjut dengan topik hari ini. Topik hari ini sebenarnya sudah, yang penting-penting sudah terringkas di dalam PPT yang saya sudah berikan tadi. Mana nih? Oh, bukan, sebentar. Belum saya buka ternyata. Oke, jadi ini sudah muncul ya di layar ya. Introduction to Horticulture. Jadi seperti terlihat di sini, Anda mungkin juga sudah sempat baca tadi, horticulture atau hortikultura bahasa Indonesianya. Meskipun saya sering lupa-lupa gitu, hortikultur saja, tapi sebenarnya yang bentuk bakunya tuh hortikultura kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya horticulture. Itu berasal dari kata hortus dan kultura. Hortus artinya garden, kultura kultivasi. Jadi kultur kultivasi, pembudidayaan. Jadi hortus culture garden, taman budidaya. Jadi yang dibudidayakan, membudidayakan tanaman di dalam taman gitu, garden. Jadi awalnya itu seperti itu. Meskipun kemudian Anda tahu bahwa untuk budidaya tanaman hortikultur berkembang bisa menjadi perkebunan juga gitu. Tapi awalnya adalah taman. Nah, definisinya itu horticulture itu adalah art and science. Jadi ada art, ada seninya. Makanya kalau yang tercakup di dalam hortikultur itu ada taman juga karena ada seninya. And science, jadi ilmu juga. Of producing nutritious food for the body and beautiful food for the soul. Ya, jadi makanan untuk tubuh badan gitu yang benar-benar dikonsumsi, dimakan dengan mulut, maupun keindahan. Ya, keindahan yang diperlukan untuk jiwa gitu ya. Itu hortikultur. Makanya kemudian kalau kemudian Anda baca mengenai perkembangan hortikultur itu semakin melebar gitu ininya, cakupannya. Jadi hortus garden and cultural cultivation. Nah, ini bagian dari agriculture, pertanian. Hortikultur sebenarnya dulunya bagian pertanian, tapi kemudian jadi ilmu sendiri gitu. Ya, karena dia berkembang menjadi semakin melebar yang dicakup oleh hortikultur. Ya.
Agriculture, agri itu field, culture, cultivation. Jadi dulunya dibedakan gitu. Field itu kalau yang di lapang gitu, kalau yang horti itu yang di taman. Gitu. Nah nanti sejarahnya Anda bisa baca sendiri. Jadi kalau agronomi itu field crop, yang termasuk di sini adalah apa kira-kira kalau tanaman agronomi itu? Apa yang Anda tahu? Yang termasuk tanaman agronomi. Apa? Ayo. Padi, Bu. Padi. Padi, betul. Apalagi? Jagung, Bu. Jagung, ya betul. Apalagi? Kedelai. Kedelai. Apalagi? Kacang panjang. Kacang panjang. Siapa yang bilang kacang panjang barusan? Dehan, Bu. Dehan. Kok bisa kacang panjang jadi agronomi? Enggak, Bu. Salah, Bu. Oh, salah. Salah. Nah, ini saya baca di makan salah. Salah. Jadi apa kacang panjang kalau itu masuknya? Masuk ke oler gitu ya, Bu ya? Olericulture. Iya, olericulture. Olerikultura. Ya. Jadi sayur-sayuran. Jadi kalau yang agronomi itu yang kalau di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tanaman pangan. Ya, jadi tanaman yang memenuhi kebutuhan pokok. Meskipun kemudian masuk kedelai juga gitu ya. Gitu. Jadi itu yang tanaman agronomi. Kemudian ada forestry, sebenarnya mungkin Anda kehutanan. Nah, kehutanan itu sebenarnya berdiri sendiri, tetapi ada bagian dari kehutanan yang masuk sebagai hortikultur. Ya, nanti Anda lihat arboriculture, apa bedanya gitu. Nanti Anda lihat, Anda baca. Kemudian untuk horticulture, kultura itu biasanya ini higher intensity of management and labor. Jadi lebih tinggi tingkat intensitas manajemennya maupun kebutuhan tenaga kerjanya. Karena tadi ada unsur keindahan juga. Ada unsur umumnya tanaman hortikultur itu berupa tanaman-tanaman yang sukulen gitu ya. Herba biasanya ya. Bentuk tumbuhnya herba. Jadi tanaman yang bukan yang besar-besar. Sehingga umumnya lebih tidak tahan terhadap perubahan lingkungan. Sehingga perlu manajemen dan tenaga kerja yang lebih dibandingkan tanaman pangan gitu. Nah, umumnya juga higher profitability per hektar. Jadi biasanya nilai ekonominya lebih tinggi dibandingkan tanaman pangan per hektarnya gitu ya. Anda bisa bayangkan misalnya nanam paprika gitu ya. Paprika di kebun atau di greenhouse seluas 200 meter persegi misalnya begitu. Wah, itu sudah bisa menghasilkan keuntungan atau nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya tanaman padi 3.000 meter persegi misalnya begitu. Makanya higher profitability per luasan tertentu. Usually harvested fresh. Umumnya dipanen dalam bentuk segar. Ya, tanaman hortikultur seperti itu. Sehingga ini juga yang sering juga menjadi masalah di dalam penyimpanan, dalam transport, gitu, dalam menjaga agar tetap segar sampai dikonsumsi oleh konsumen. Itu ciri-cirinya untuk tanaman hortikultur. Beda kalau misalnya padi, beras gitu. Sudah jadi beras, oke saja mau disimpan lama, berbulan-bulan, mau ditransport, dilempar-lempar di truk, enggak masalah. Ya, tapi kalau misalnya ketimun, lempar gitu ke truk, ya udah hancur lebur kan. Pisang misalnya begitu. Ya, seperti itu. Itu bedanya antara yang agriculture dan horticulture. Branches of horticulture ini tidak berurutan atau ini asal pokoknya semua cabang hortikultur. Ada arboriculture. Ini gambarnya nih yang orang naik-naik ke pohon. Jadi arboriculture itu lebih pada pengelolaan atau manajemen tanaman-tanaman besar atau tanaman hutan.
Meskipun itu tidak selalu di hutan, bisa jadi dia berada di perkotaan sebagai tanaman naungan, gitu ya, naungan jalan seperti itu. Pengelolaan itu masuk sebagai arboriculture. Kemudian pomologi, ini logi sendiri, gitu ya. Pomologi bukan culture. Pomologi itu buah-buahan, tanaman buah-buahan. Jadi manajemen budidaya tanaman buah-buahan. Nah ini masih ada cabangnya, viticulture. Khusus untuk yang anggur-angguran ini. Nah, anggur-angguran itu bukan penganggur, tapi kelompok anggur gitu. Anggur ini viticulture bisa masuk juga winery gitu ya, pembuatan anggur minuman dan seterusnya. Nah, itu cabang horticulture. Ada olericulture, itu yang sayur-sayuran, floriculture, bunga-bungaan, greenhouse management. Manajemen greenhouse juga termasuk cabang hortikultur. Nah, kemudian landscape industry. Jadi pengelolaan landscape. Ya. Termasuk di sini architecture and design, construction management. Jadi akhirnya hortikultur itu mencakup banyak bidang. Akhirnya seperti itu. Nah, ada lagi tuh grass industry, rumput-rumputan. Rumput lapangan bola beda dengan rumput lapangan golf, misalnya begitu. Itu yang ngatur ada, atau yang manajemen itu termasuk cabang dari hortikultur. Farmakologi, horticultural therapy, ya. Misalnya aromaterapi taman atau di rumah sakit dibuat bagian ruangan yang berisi tanaman-tanaman tertentu yang menenangkan, misalnya begitu. Itu termasuk horticultural therapy. Kemudian macam-macam, banyak masih. Ya ini ada di universitas yang khusus gitu, yang bergerak di bidang hortikultur itu ada beberapa di ini contohnya di United States. Di US. Itu tadi cabang-cabangnya. Nah, Anda bisa baca di berbagai buku, pegangan buku buku ajar hortikultur tentang hal tersebut. Kalau mau yang bahasa Indonesia yang kemarin saya sampaikan itu, nanti insya Allah akan saya taruh di ruang baca. Ini tadi baru saya tanyakan, ternyata belum dikirim juga ke biologi buku yang saya ceritakan kemarin, saya tulis bersama Bu Retno dan Pak Lukman. Oke, jadi kalau sejarahnya bagaimana? Ini sebenarnya ada antara hortikultur dan agriculture dan horticulture itu agak susah dibedakan karena overlap antara perkembangan keduanya. Ya, jadi nanti Anda baca di situ di yang tadi saya kirimkan. Jadi ada yang menyatakan 30.000 tahun yang lalu. Maaf kok ada yang ya. Yang ini pintu sebentar, takutnya ada mahasiswa yang datang ke kebun sebentar ya. Maaf. Ternyata tetangga memperbaiki ininya pagarnya. Baik, jadi pada sekitar 30.000 tahun yang lalu 30.000 tahun yang lalu itu ketika manusia sebagai pengumpul, ya pemburu itu agriculture dikatakan belum mulai. Tapi setelah itu ketika orang mulai menanam, itulah saat dimulainya agriculture, pertanian. Nah ini dikatakan mulainya sekitar 10.000 tahun yang lalu, mulai memelihara hewan
88.000 tahun yang lalu, mulai memelihara di rumah itu 7.000 tahun yang lalu, kemudian mulai menanam-nanam sekitar 5.000 tahun yang lalu, dan seterusnya. Sedangkan hortikultur ada yang menyatakan 3.500 tahun yang lalu. Meskipun nanti Anda baca, sebenarnya ada berbagai pendapat tentang itu di modul yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang hortikultur semakin berkembang karena adanya teknologi, misalnya ya, perkembangan teknologi, adanya mekanisasi, itu maka misalnya kalau dulu pohon anggur itu dibiarkan saja tumbuhnya kemana-mana, tapi karena ada mekanisasi agar bisa dipanen dengan mesin, maka dibuat tingginya tinggi tertentu, di mana mesin bisa memanen dengan lewat begitu saja, dan seterusnya. Kemudian ada storage, marketing, transportasi yang disesuaikan dengan kondisi atau dengan perkembangan teknologi. Adanya fertilizer, pupuk, pestisida, ya, sintetik yang digunakan, perkembangan pengetahuan botani, perkembangan pemuliaan tanaman, maka hortikultur juga berkembang. Ya, jadi perkembangannya macam-macam. Nah, ini mungkin akan terus berkembang. Jadi kalau Anda baca-baca atau baca-baca jurnal atau baca-baca tulisan populer, baca Trubus begitu saja ya, itu akan melihat berbagai perkembangan budidaya tanaman hortikultur. Oke, barangkali ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Bu, orang gitu aja kan sudah ngerti gitu ya. Ya memang ini fun saja. Seperti saya katakan, mungkin kalau yang memang tidak sengaja tidak mengambil mata kuliah ini, ya mungkin tidak terlalu ingin tahu, tapi Anda yang mengambil ini barangkali akan ingin tahu sebenarnya perkembangannya bagaimana. Nah, untuk itu silahkan dibaca modul yang saya sampaikan tadi. Sudah di-download semua toh? Itu sebenarnya adalah bab pertama dari buku kami itu. Maksud kami agar segera Anda semua tahu isinya apa, dan itu sebenarnya sudah merupakan hasil mengkompilasi dari berbagai informasi, silahkan itu dibaca. Nah, di bagian akhir, saya tunjukkan saja daripada hanya cerita begini. Di bagian akhir, di modul 1. Oh, tak muncul malah modul 1. Oke, apakah sudah terlihat pendahuluan mengenai pengertian sejarah dan perkembangan? Ya, Anda bisa baca. Di akhirnya ada soal, Ibu. Nah, itu maksud saya. Oke, soal ini informasinya semua ada di atasnya. Jadi maksudnya soal adalah agar Anda membaca betul-betul. Ya. Jadi soal ini supaya dikerjakan. Ya, dikumpulkan di akhir jam kuliah. Jadi jam 14.45. Anda punya waktu 20 menit. Ini semuanya ada di situ. Jawabannya ringkas-ringkas saja, enggak usah panjang-panjang. Ya. Silahkan dikerjakan, kemudian dikirimkan ke email saya, ya. Email saya itu mana? Saya kirim lewat chat lagi. Siapa tahu kelas ini beda dengan kelas genetika populasi yang ikut.